Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas metode tambang bawah tanah dan metode ambrukan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dela, Desi, Wisnu, dan Neo. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Pengertian tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah, underground mining, merupakan salah satu sistem penambangan yang tidak langsung bersentuhan dengan atmosfer atau udara luar. Tambang bawah tanah mengacu pada metode pengambilan bahan galian mineral yang dilakukan dengan membuat terowongan menuju lokasi mineral tersebut. Berbagai macam logam bisa diambil melalui metode ini, seperti emas, tembaga, seng, nikel, dan batu bara. Kemudian tahap kegiatan penambangan bawah tanah. Ada 2 tahap utama dalam metode penambangan bawah tanah. Yang pertama adalah tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, semua yang digali adalah batuan tidak berharga. Yang kedua adalah tahap produksi, yakni pekerjaan menggali sumber biji itu sendiri. Di sini uang mulai bisa dihasilkan. Kelebihan dan kekurangan tambang bawah tanah. Kelebihannya yaitu: yang pertama, efisiensi penggunaan lahan. Kedua, tidak terjadi kerusakan bentang alam. Ketiga, pekerja operator tidak terkena sengatan panas sinar matahari. Dan keempat, kedalaman penggalian tidak terbatas karena tidak berkaitan dengan stripping rasio. Adapun kekurangannya yaitu: pertama, produksi kecil. Kedua, untuk memperoleh hasil memerlukan waktu yang lebih lama. Ketiga, akses yang terbatas. Dan keempat, perlu penerangan serta biaya operasional yang lebih tinggi. Metode penambangan bawah tanah dibagi menjadi 3 kelas, yakni swasangga, berpenyangga buatan, dan ambrukan. Dalam video ini kami akan membahas metode ambrukan. Metode ambrukan yang merupakan metode penambangan bawah tanah yang mengandalkan runtuhan alami batuan untuk mengekstraksi biji. Metode ini memungkinkan biji runtuh secara terkontrol di bawah pengaruh gravitasi, yang kemudian dikumpulkan di titik pengambilan atau draw point, yang dimana metode ini memiliki kelebihan, yakni memberikan recovery paling banyak dan biaya operasionalnya lebih murah karena penyangganya yang minim. Adapun kelemahan yaitu jika sudah selesai melakukan penambangan, bagian belakang atau batuan di atasnya akan runtuh, sehingga bagian permukaan atasnya mengalami penurunan muka tanah. Pada tambang bawah tanah, kelas ambrukan dibagi menjadi 3 metode, yaitu: pertama, longwall mining. Longwall mining merupakan metode penambangan yang paling efisien yang dilakukan dengan cara menambang dinding batu bara dalam satu irisan. Metode ini cocok diterapkan pada endapan biji yang memiliki kekuatan batuan samping lemah, lapisan tebal dan cenderung datar, kemiringan endapan rendah, serta kadar endapan yang moderat. Penambangan ini menggunakan 2 cara, yaitu retracing dan advancing. Retracing itu adalah metode yang digunakan saat menambang mundur dari arah planel yang dibuat. Sedangkan advancing adalah metode yang digunakan saat menambang maju searah pembangunan planel penambangan. Kelebihan dari tambang bawah tanah yaitu: 1. Produktivitas dan perolehan tambang tinggi. 2. Biaya penambangan rendah. 3. Produksi yang berkelanjutan dan terus-menerus. 4. Membutuhkan pekerja yang sedikit. 5. Tingkat keselamatan pekerja dan alat cukup tinggi. Kekurangan dari tambang bawah tanah yaitu: 1. Ambrukan dan penurunan permukaan tanah yang terjadi dapat mencakup area yang luas. 2. Metode ini tidak fleksibel. 3. Membutuhkan modal awal yang tinggi. 4. Berpotensi terjadinya ambruknya atap penambangan. Adapun cara penambangannya yaitu: dimulai dengan membuat irisan atau lorong membentuk panel yang tegak lurus terhadap strike batu bara yang merupakan bidang penambangannya. Kemudian, saat panel siap ditambang, dipasang alat power loop support dan shearer sepanjang panel. Saat shearer bergerak maju, batu bara yang dipotong dimuat ke konveyor dan dikeluarkan dari tambang. Shearer dan konveyor dilindungi oleh terowongan penopang hidrolik yang menahan atap lapisan batu bara. Namun, saat pemotongan selesai, roda shearer digerakkan maju dan penopang dipindahkan, sehingga menyebabkan di atas lapisan yang digeser ikut runtuh. Yang kedua, ada metode sublevel capping. Sublevel capping merupakan suatu cara penambangan yang dari sublevel artinya penambangan dari atas ke bawah
dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Metode ini cocok diterapkan untuk endapan biji besar dengan kemiringan curam, kekuatan batuan samping lemah dan dapat pecah menjadi bongkah-bongkah, serta biji logam keras dan pasif seperti biji besi, tembaga, nikel, emas, dan perak. Kemudian ada kelebihan dari metode sub-level capping. Yang pertama adalah cara penambangannya agak murah. Yang kedua, tidak ada pilar yang ditinggalkan. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kebakaran kecil. Dan yang keempat, pekerjaan persiapan sebagian besar dilakukan pada badan biji, sehingga sekaligus dapat berproduksi. Kemudian, kekurangan dari metode sub-level capping adalah sukar untuk mengadakan tambang pilih, karena tidak dapat ditambang bagian demi bagian. Kedua, perolehan tambang tidak terlalu tinggi. Ketiga, dilution sering terjadi sampai 10%. Keempat, merupakan cara penambangan yang kurang luas dan tidak mudah diubah ke metode lain. Adapun metode penambangannya yaitu dimulai pada tahap pengembangan, dibuat sublevel atau bukaan horizontal seperti drip dan crosscut dibuat dalam tubuh biji. Kemudian membuat lubang tembak dari arah crosscut ke arah atas dan samping membentuk pola seperti kipas. Setelah membuat pola berbentuk kipas, dilakukan peledakan secara bertahap dalam beberapa siklus peledakan, sehingga dari peledakan itu menghasilkan media penghancur seperti biji dan batuan pengotor. Setelah diledakkan, biji dimuat dari depan gua dan dikumpulkan dengan alat mekanis seperti LHD. Setelah itu, biji dibawa ke crusher atau penghancur. Aktivitas penambangan ini dilakukan secara bersamaan untuk mempertahankan proses yang baik di tambang. Oleh karena runtuhnya sisa batuan biji yang diledakkan, ini akan menyebabkan terjadinya subsiden. Yang ketiga, ada metode block shaping. Block shaping merupakan cara penambangan bawah tanah dengan efisiensi sumber daya yang tinggi untuk melakukan penambangan, di mana blok-blok besar biji dipotong dari bawah sehingga biji tersebut runtuh akibat gaya beratnya sendiri. Metode ini digunakan di tambang besar dengan deposit mineral yang berbeda di kedalaman yang signifikan. Kelebihan metode block shaping: 1. Memiliki recovery paling tinggi dibanding metode lainnya. 2. Biaya penambangan rendah. 3. Ventilasi bisa lebih baik. 4. Kecelakaan tambang rendah. Kekurangan metode block shaping: Pertama, penurunan muka tanah. 2. Membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. 3. Perolehan tambang rendah. 4. Tidak fleksibel dan tidak dapat diubah ke metode lain. Adapun cara penambangannya yaitu dimulai dengan menarik batuan dari tingkat ekstraksi di bagian bawah tambang. Dengan menarik batuan dari tingkat ekstraksi di bagian bawah tambang, tercipta tidak adanya dukungan untuk massa batuan di atasnya bersama dengan tekanan batuan dan gravitasi akan menyebabkan batuan menjadi case. Hal ini meminimalkan pengeboran dan peledakan biji, tetapi membutuhkan badan biji yang cukup besar dan kondisi batuan yang mendukung untuk kerusakan. Untuk membuat terowongan, massa batuan di bawah tubuh biji perlu dipecah menjadi potongan yang lebih kecil. Untuk mencapai ini, tingkat undercut dikembangkan dan diledakkan. Di bawah tingkat ekstraksi dikembangkan di mana biji diekstraksi sepanjang umur area produksi. Kemudian batuan dimuat dari titik pengambilan dan dapat dibuang melewati jalan yang terhubung ke tingkat pengangkutan atau langsung menuju penghancur. Berbagai metode transportasi dapat digunakan untuk mengangkut atau memunculkan fragmentasi biji. Ekstraksi biji ini cepat atau lambat akan menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi gua yang mengakibatkan penurunan permukaan tanah. Kesimpulan yaitu tambang bawah tanah merupakan suatu sistem penambangan yang tidak langsung bersentuhan dengan atmosfer atau udara bebas. Metode tambang bawah tanah kelas Ambrokan adalah metode yang mengandalkan runtuhan alami batuan untuk mengekstraksi biji. Metode ini dibagi menjadi 3 metode, yaitu long well mining, sublevel caving, dan block caving.